Guys, lanjut lagi di video yang lain. Mungkin kalian notice dengan background seperti ini. Gue mau cerita di video ini mengenai dari radiator. Ya kelihatannya memang nggak ada masalah, cuman sempat kemarin kejadian guys. Gue pasca accident di tahun 2020 kemarin, nabrak separator busway, mungkin kalian tahu atau ingat, diganti dari pihak bengkel itu menggunakan radiator yang katanya asli. Memang katanya asli, ini memang. Cuman kemarin ternyata setelah dilihat itu ada kebocoran di pipa katanya ini juga. Jadi kemarin gue sempet main ke bengkel temen gue untuk ngecek aktuator yang mati. Di sana dilihat kenapa air radiator sering cepat habis. Ternyata dari bawah itu ada rembesan air dari piping pipa. Ya itulah. Jadi di bagian bawah pipa untuk masuknya atau ya berbahan karet ya, di situ ada klem itu katanya udah mulai lemah atau netes lah dari situ. Kemudian karena nggak mau menghambat pekerjaan aktuator beresin yang lain, jadi diselesaikan dulu lah aktuator, lalu gue nanti atur waktu di kemudian hari untuk ngebenerin dari radiator, dan barangnya pun gue nggak ready ketika itu. Tapi bengkel temen gue ini si Om Satria itu auto cartridge sama bengkelnya di daerah Gading Serpong. Kalau kalian yang di dekat sana mungkin ini jadi salah satu bengkel rekomendasi juga. Tapi karena gue tinggal di Jakarta Selatan, terlalu jauh, gue cari yang paling dekat. Ya di sekitar Jalan Pramuka ada yang namanya Radiator Remaja 39. Di sana bilangan pinggir jalan sih guys. Cuman reviewnya udah cukup banyak dan bagus di sana. Banyak yang puas juga. Gue bawa ke sana untuk dibersihkan. Karena apa? Ternyata beberapa hari sebelum kita ke bengkel itu kita sempetin jajal di Hambalang dan di satu lagi di Pagedangan. Ya, Pagedangan BSD. Kita jajal trek off-road di sana. Ada sedikit, kayaknya nggak sedikit deh ya. Banyak itu lumpur yang bersarang di radiator. Kemudian kita pakai ke Hambalang untuk off-roadan lagi. Ternyata yang gua kaget itu radiatornya naik lumayan 3/4 dari indikator, kemudian suhu di luar atau outside temperature didetek sebesar 50 derajat Celcius. Menurut gua ini udah cukup panas, tapi nggak sepanas itu sebenarnya guys di luar. Kenapa ngedetek segitu? Karena panasnya itu di dalam mesin udah parah, lalu terdetek oleh si sensor temperatur itu sendiri. Jadi bisa ngedetek sampai 50 derajat. Akhirnya gue sama kameramen kita rehat sebentar, buka kap mesin, lalu kita mikir, gue juga ngebatin di situ. Kok bisa sampai panasnya begini? Ternyata setelah diingat-ingat, oh ya kemarin sempet temen gue, Om siapa nih dari OW, off-road wannabe OW, itu ada juga yang nge-share katanya panas AC di mobil, ternyata banyak lumpur di evaporator, di radiatornya, dan gue pun ngeliat ngolong, wah iya sih, banyak kotoran di sana. Sedangkan gue dari baru belum pernah nih bersihin radiator di Fortuner, jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk beres-beres bebersih radiator. Gue bawa lah ke yang tadi gue bilang ke kalian, Radiator Remaja 39. Setelah dibuka ternyata kotor banget guys. Banyak kotoran, dibersihin evaporatornya semuanya dibersihin. Yang menjadi masalah adalah yang rembes di bawah ternyata bukan pipanya. Padahal gue udah pesenin pipanya, pipa yang baru dan orisinil. Dan klaimnya juga pastinya masalahnya ada di radiator. Jadi bagian lower radiator punya Fortuner gue itu ada rembesan. Kalau nggak salah di bagian plastik. Sedangkan bagian plastik ini nggak bisa di-repair. Jadi kalau bagian bawahnya besi, seperti radiator Koyorat. Ya, Koyorat. Banyak anak-anak mobil, anak balap, sama anak off-roader juga pakai Koyorat. Itu bawahnya besi, lebih rekomen, tapi harganya juga lumayan fantastis. Sedikit info, untuk Koyorat harganya 5 jutaan, untuk orisinalnya Fortuner 2 jutaan, dan untuk yang gue pakai, ini adalah salah satu brandnya yang menurut gue cukup oke aja. Jadi kemarin karena ketahuannya dadakan juga, kita butuh dari toko yang punya cepat ready dan siap kirim. Kemarin gue pesen dari salah satu tempat di daerah Kemayoran ya. Nggak begitu jauh dari tempat gue benerin radiator ini, gue beli lewat online shop. Dia juga ada online store juga di sana. Akhirnya gue pesan bisa dikirim apa enggak, akhirnya bisa dikirim. Sembari nunggu radiator yang dikirim, jadi dibersihin juga nih ruang mesinnya guys. Nggak semuanya bisa dibersihin, tapi yang bisa terjangkau. Dan mengenai Visco fan, ini menjadi salah satu hal yang penting. Ketika dibuka radiatornya, ini ada kesempatan untuk bersihin Visco sebenarnya. Kemarin setelah diperiksa dari bengkel ini, katanya masih bagus Visco fan itu sendiri. Tapi karena gue daripada ngerjain 2 kali guys, namanya mobil sudah berumur, ada baiknya kita remajakan dan lumasi lah ya. Bagian-bagian yang perlu dilumasin dan ganti olinya. Visco-nya sudah di treatment juga, alhamdulillah, sekalian sembari dibuka dan nunggu radiator itu sendiri.
sendiri. Lihat-lihat yang lain nggak ada masalah guys, evaporator bagus, dan pihak bengkel pun bilang ini bisa dipastikan dingin AC-nya dan nggak ada masalah lagi. Karena ya itu, masalah dari panas itu karena banyak tanah di dalamnya. Mungkin teman-teman udah pakai mobilnya 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Tiba-tiba mesin suka panas. Yuk coba dibawa dulu, dilihat mengenai radiator dan part lain penunjang apakah bekerja dengan baik seperti fan itu apa enggak. Kayak kemarin keluhan gue ketika nanjak-nanjak nunggu anak-anak LC pas di Hambalang tuh kan, lama banget naik. Ada juga yang lain pada nyangkut, gue nunggu pas nanjak itu AC tiba-tiba panas. Ketika di tol setelah itu dingin lagi, jadi bingung mau ngomongin masalah evaporator rusak atau ada kebocoran, ternyata enggak, masalahnya dari radiator. Jadi teman-teman yang punya keluhan seperti yang tadi ya, seperti gue, bisa bawa juga ke bengkel radiator di dekat rumah kalian. Kalau ditanya yang bagus yang mana, teman gue pun beberapa orang gue tanyain nggak bisa menjawab karena domisili berbeda-beda guys. Mungkin salah satu acuan atau tolak ukur bisa kalian cek di Google Review, karena banyak juga bengkel-bengkel yang nongolin di sana dan banyak yang review juga. Untuk barang yang gue pakai, radiator ini mereknya Trivindo, karena yang ready tadi gue bilang, dengan harga 1 jutaan dengan kualitas OEM. Jadi dibilang beda banget apa enggak, tadinya mekanik ngasih tahu kalau merek ini kurang bagus. Jadi ketika radiator datang, mekaniknya coba lihat dan cek, ternyata Trivindo ini maksud beda. Yang datang ternyata lebih bagus, materialnya berbeda. Mungkin Trivindo zaman dulu. Kalau dibilang sih, kalau dari pihak penjual radiator, ini salah satunya tuh ya sama pak, produksinya atau pabriknya sama. Cuman ya itu, nggak di-emboss dari Toyota. Ya maksudnya kualitasnya sama, material sama, build quality-nya pun sama. Tapi nggak melalui jalur Toyota semestinya. Karena perbedaannya ternyata ada di stikernya doang, lainnya sama. Material pun sama. Oke, dipasang nggak ada masalah, bagus semuanya. Ketika gue ke Bali, ya jalur darat menggunakan radiator yang rusak gini, itu asli ya guys, padahal tapi bisa rusak. Oke, radiatornya kurang-kurang terus, gue nambahin lah di situ. Ini kita ngomongin sekarang masalah air radiator. Airnya gue pakai itu TMO asli dari Toyota, ada yang spek 30-70 dan ada yang 50-50. Banyak teman-teman yang bilang pakai 50-50, tapi setelah gue research ya di Google dan ada hasil dari perbandingan 30-70, itu adalah perbandingan dari air radiator dengan mineralnya. Jadi gue pakai di sini 30-70 karena kenapa nggak 50-50 bang? Karena negara kita iklimnya tropis, cenderung panas. Nah, yang pakai 50-50 biasanya yang punya 4 musim. Jadi butuh adanya anti nge-freeze segala macem. Tapi biar singkat aja, gue pilih yang 30-70 dan ini bisa kalian beli di online store. Tapi hati-hati juga guys, karena infonya banyak oli, air radiator, atau apapun itu yang bertuliskan cetak barcode, bahkan hologram atau printingan itu KW-nya ada. Bahkan udah pemain besar. Mungkin ya ada yang punya pengalaman sama atau ngerasain. Jadi daripada gue make yang TMO lagi, kemarin gue beli yang Preston. Teman-teman banyak banget pakai yang Preston, yang kuning atau merah. Sama aja. Yang penting beli di toko yang punya reputasi bagus, karena ini juga tricky guys. Bisa dapat barang yang KW atau bilangnya apa ya? KW1 apa pakai pewarna aja gitu. Jadi air biasa diwarnain. Kemarin gue beli yang warna merah untuk menjaga originalitas warna dari air coolant itu sendiri, karena Toyota pakainya merah gitu guys. Harganya 1 jerigen 3,78 liter itu harganya sekitar 100.000. 100 kecil ya. Itu kita butuh sebenarnya kalau mau dikuras total dari air radiator Fortuner itu butuh 9 liter kata Om Satria, AC auto cartridge. Tapi karena kemarin nggak sampai tuntas semuanya dibersihin sampai yang di dalam mesin, jadi cuma pakai 2 galon, 2 jerigen itu aja. Sejauh ini udah dipakai seminggu lah ya, kurang lebih seminggu kurang. Itu aman, karena gue sebenarnya juga jarang keluar banget. Hanya pakai jarak dekat itu aman, enak, dan nggak ada perbedaan apapun. Masalah tarikan nggak ada perbedaan. Harganya yang gue beli 1 jutaan ditambah juga jasa dari bongkar pasang radiator. Totalnya gue bayar 1,4. 4-nya itu adalah biaya bongkar pasang jasanya di toko radiator. Awalnya dibilang 200.000 guys, tapi karena ada penambahan visco yang tadi, treatment visco, diminyakin, terus ada oli yang diganti di dalamnya, itu jadi nambah lagi biaya. Ya total 400 tambah 1 juta radiator itu sendiri. Setelah dipasang beres, pulang-pulang agak kaget, tiba-tiba lagi jalan, gue nggak ngegas tuh, lagi jalan biasa, tiba-tiba
bus. Terus radiator indikator agak naik jadi 3/4, 7/10, 7/10 guys, naik segitu. Terus gue panik kan, waduh kok tarikan langsung ngempos nih, kenapa? Gue langsung chat adek gue kan, si Aldi, karena Aldi juga ketika kemarin di bengkel juga dia ikutan, jadi ngerti lah ya perkembangannya. Kata Aldi, udah buka aja kap mesin gitu kan. Sampai rumah dia lihat ternyata ada pipa yang belum rapat, belum dikencengin sama teknisinya. Pas sampai rumah tadi bunyi kenceng, ternyata ini si Aldi nih, adek gue, dia langsung mendetek mana nih? Pipa charge pipe namanya, copot. Kayak tadi masanya kurang bener ya, jadi kelihatannya bisa lihat tuh copot. Jadi dari intercooler kan harusnya ke mesin, tapi pipanya copot gitu. Jadi ini rasanya nggak pakai turbo lah kalau jalan gitu ya, pasti ngempos. Tadi pas lagi jalan bunyi des gitu kan, ngung. Temperatur naik guys, gue panik aja nih. Oh, salah aja nih gue kira. Ternyata ya lagi dioprek kali dulu ya, bener. Selain itu aman, enak. Jadi kalau kalian mau servis, mungkin ini salah satu bengkel yang direkomendasikan sama gue. Dan juga mengenai radiator yang Trivindo, gue nggak bisa bilang ini jelek atau bagus karena pemakaiannya baru sebentar guys. Cuma dari build quality udah gue bandingkan sama-sama aja sama originalnya. Gitu aja. Kalau bisa kalian beli yang ori atau yang lebih baik atau lebih bagus atau lebih mahal, silakan. Karena ini pasti akan menjadi investasi untuk kendaraan kalian. Gitu aja informasi yang bisa gue berikan. Gue sebenarnya juga pengen nge-share ke kalian gimana cara bersihin mesin dalam kondisi yang parah tanah, karena kemarin beberapa kali off-road tapi belum sempat dibersihin. Bisa sharing di video berikutnya kali guys ya. Gitu aja, jangan lupa nyalakan notifikasinya karena gue mau upload yang baru lagi untuk kalian. Oke? Sampai berjumpa guys.